dengan syafaat kita. Mungkin bagi teman-teman yang ingin didoakan, ada yang ingin didoakan, boleh teman-teman ketik di kolom komen. Sambil kita akan menaikkan bersyafaat, kita akan menaikkan pujian selanjutnya. Baiklah, dari kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita pertama. Kita akan bersama-sama berdoa bagi teman-teman dewasa muda supaya diberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi kondisi saat ini.
Nah, bila mana ada teman-teman kita yang sedang bekerja, mari kita berdoa bersama-sama, maupun teman-teman yang beraktivitas di luar rumah, kiranya Tuhan selalu menyertai dan berkati setiap kita. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan kami yang sudah berterima kasih Tuhan, pada saat kita berdoa ya Tuhan, teman-teman kami yang Baiklah, untuk doa syafaat kita yang kedua, mari kita bersama-sama juga kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, dan juga khususnya bagi dunia ini yang sedang mengalami virus ini ya. Biar Tuhan yang boleh memulihkan, boleh mengembalikan secara khususnya bagi pemerintah dari Indonesia ini dari tingkat desa sampai tingkat nasional dalam upaya penanggulangan virus COVID-19 ini. Kiranya segala yang diupayakan boleh mendatangkan kebaikan bagi Indonesia dan masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat teman-teman kita yang telah menyampaikan doa syafaat malam hari ini. Kita berdoa untuk persiapan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah yang akan diadakan. Mungkin kita stay di rumah, tapi kita tetap akan beribadah kepada Tuhan seperti saat ini. Kita ibadah online, mari kita bersama-sama berdoa bagi persiapan Paskah yang seperti ini. Bapak yang kami hormati, saudara saya melakukan para kami yakin Tuhan melakukan
selanjutnya kita akan mendoakan dari Budi yang minta didoakan. Ada teman saya tinggal di Kyoto, tapi beda daerah, dia positif kena corona, yaitu temannya Budi. Dan kita orang Indonesia yang di sini sedang berusaha membantu dia. Nah, jadi kita bersama-sama dari temannya Budi yang tinggal di Kyoto, dia sedang mengalami positif corona, dia boleh Tuhan menolong, memulihkan dan boleh kembali seperti sedia kala. Baik, kita sedang doa tetap bersama-sama. Bapak, kami bersatu hati menaikkan permohonan menanggapi segala Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan jika dia boleh keluar dari virus ini yang awal kami percaya pertolongan Tuhan berkata daripada kita jika orang yang beriman karena itu sekarang kami mohon di dalam nama Yesus. Oke, selanjutnya doa syafaat kita selesai, kita akan menulis doa syafaat kita hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kita jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mulainya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya, doa syafaat kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh Guru Ibu Stoko. Sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian kasih Allah.
Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh tokoh. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita secara fisik tidak bersama-sama, tetapi kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Kau mengasihi kami dan Kau memberikan yang terbaik kepada kami, yaitu Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi kami. Sekarang kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kau memberkati kami supaya kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku, dikuatkan, diteguhkan di dalam menjalani hari-hari kami. Kami menyerahkan jam perenungan firman Tuhan ini. Hamba-Mu Kau berkati juga untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terangkut, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang ada waktu tetapi sedikit. Ya, ada waktu tetapi sedikit. Saya yakin kita mengasihi Tuhan dan berharap ketika kita mengasihi Tuhan, segala sesuatunya akan berjalan baik-baik saja. Benar? Kita berharap segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Tetapi kenyataannya adalah kita tidak akan baik-baik saja. Kenyataannya kita tidak baik-baik saja dalam satu hal. Tetapi kabar baiknya di dalam segala keadaan kita boleh percaya dan bersyukur bahwa janji Tuhan ya dan amin yang menyertai kita senantiasa. Jadi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tetap adalah baik-baik saja. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Nah, melalui pembacaan kita ini kita belajar 2 hal penting. Yang pertama, waktu Tuhan pasti tepat untuk Tuhan dan untuk kita.
Maria, Marta, dan Lazarus adalah salah satu keluarga. Mereka ini keluarga kakak beradik yang sangat mengasihi Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Lalu Lazarus sakit keras. Belum ada HP, surat menyurat pun tidak, mungkin tidak penting. Atau menunggu suratnya datang, orangnya sudah mati. Jadi Maria dan Marta menyuruh utusan untuk pergi mencari Yesus dan mengabarkan, orang yang engkau kasihi sakit keras. Orang yang engkau kasihi sakit keras. Ternyata mendengar berita itu, Alkitab memberitahu kepada kita tadi, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Setelah mendengar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat dia berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan akan segera datang menolong kita. Ya, ini harapan kita semua orang. Saya, saudara pasti berharap begitu. Saya membayangkan seandainya saya sebagai anggota keluarganya Lazarus yang sakit keras. Saya juga tentu berharap begitu putusan itu sampai kepada Tuhan Yesus, mereka akan Tuhan Yesus akan segera merespon dengan baik dan cepat akan datang dan entah menumpangkan tangan atau bersabda sehingga Lazarus akan segera sembuh. Tetapi kenyataannya Yesus tinggal 2 hari lagi. Yesus tinggal 2 hari lagi dan tidak segera datang. Nah, kenyataan ini memberi kepada kita kebenaran penting bahwa Tuhan tidak bisa didikte. Yang pertama, Tuhan tidak bisa didikte untuk melakukan ini dan itu. Kita ingat ketika Yohanes menuliskan satu kisah, yaitu perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur dan Maria berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Tetapi Yesus berkata, Ibu, waktuku belum tiba. Tetapi setelah itu pun Yesus melakukannya. Yesus bukan melakukannya karena didikte oleh baik murid ataupun didikte oleh Maria. Demikian juga Yesus melakukan kepada keluarga Lazarus bukan karena kabar itu, tetapi karena kemauan dan inisiatif Tuhan sendiri. Tuhan tidak bisa dibentak-bentak, Tuhan tidak bisa disuruh-suruh, tetapi kita bisa berdoa kepada Dia dan tentu saja kita harus bersabar menunggu waktu yang tepat. Pasti, waktu Tuhan itu pasti yang tepat. Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi di satu tempat dan kemudian kita membaca kisah selanjutnya. Ketika Tuhan datang ke tempat Lazarus, sudah tiba di sana, sudah 4 hari Lazarus meninggal. Jadi kemungkinan itu jauh perjalanan mereka. Jauh jalan kaki dan sepanjang perjalanan mungkin harus tetap sambil pelayanan. Maka kita melihat bahwa terkadang di dalam kehidupan kita berdoa kepada Tuhan, rasanya Tuhan lama kali Engkau datang, lama sekali Engkau tidak segera menolong aku. Aku sudah terdesak semacam ini. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan punya waktunya tersendiri. Tuhan bertindak atas kehendaknya yang penuh kasih. Tuhan bertindak atas kehendaknya yang pasti tepat dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita boleh berharap kepadanya. Yang kedua, kita melihat bahwa ada 12 jam di dalam sehari. Apa artinya? Bahwa ada kepastian bahwa waktu itu pasti. Ya, ada kepastian bahwa waktu itu pasti. Tidak bisa disuruh berhenti sebelum selesai. Jadi kalau sehari itu 12 jam, maka masih 8 jam rasanya sudah lama,
kita bilang berhenti sampai di sini, tidak bisa. Jadi sudah ditentukan waktunya sehari 12 jam. Itu siang hari ya. Tuhan mengatakan, bukankah terang itu ada 12 jam selama satu hari. Sisanya adalah gelap. Kemudian kita tidak bisa tergesa-gesa. Jadi sebelum waktunya habis, tadi kita tidak bisa menghentikannya, tetapi juga kita tidak bisa tergesa-gesa sampai habis waktunya. Kita harus menjalani hari-hari dengan baik dan tepat. Tuhan tidak tergesa-gesa datang ke tempat Lazarus. Tuhan tidak tergesa-gesa, tetapi juga Tuhan tidak terlambat-lambat. Ada 12 jam ketika Tuhan selesai 2 hari tinggal di satu tempat itu, kemudian berkata, mari kita kembali ke Yehuda. Tuhan, apakah engkau lupa bahwa beberapa waktu yang lalu orang-orang Yahudi akan melempari engkau dengan batu? Tetapi jawaban Tuhan, bukankah ada 12 jam sehari? Nah, ini adalah menunjukkan bahwa waktu kita itu pasti 12 jam, tidak kurang, tidak dilebih-lebihkan. Jadi kita juga harus menunggu waktu saatnya yang tepat, yang kemudian juga kita harus menggunakan. Meskipun ada waktu 12 jam, kita tidak boleh tergesa-gesa, tapi kita juga harus memanfaatkan, karena hanya 12 jam sehari. Setelah itu adalah kegelapan, kata Tuhan. Kita harus menggunakan waktu sedemikian rupa dengan baik, karena hidup ini adalah kesempatan. Hanya 12 jam, tidak ditambahin. Masing-masing kita mungkin tidak secara letterlek 12 jam. Kita masing-masing sudah diberikan waktu untuk melakukan sesuatu. Jadi kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa tergesa-gesa. Kita melihat setiap kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Jika selama ini ya kita melihat kembali kilas balik, selama ini mungkin kita beribadah ya kalau sempat. Kita datang ke gereja ya nanti kalau pekerjaanku sudah beres. Tapi sekarang kita boleh melihat bahwa kapan kita bisa bersama-sama lagi. Kita boleh kembali memikirkan kapan kita bisa berkumpul kembali. Di saat-saat seperti ini kita boleh melihat waktu itu ternyata sangat terbatas. Meskipun 12 jam, masing-masing kita diberi, tetapi sangat terbatas. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita yang pertama tadi, kita menunggu waktunya Tuhan untuk menolong kita pasti tepat. Seperti Lazarus dan keluarganya yang sudah gelisah menunggu sampai kapan Tuhan datang. Tetapi toh Tuhan datang, meskipun sepertinya terlambat. Sepertinya terlambat, tetapi Tuhan datang juga, dan kemuliaan bagi Tuhan. Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari meninggal. Demikian ketika belajar tentang waktu, kita boleh mengisinya. Kita masing-masing sudah disediakan waktu oleh Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Masing-masing kita sudah diberi jatah waktu. Bagaimana kita menggunakannya? Tuhan berkata, ada waktu untuk bekerja selama 12 jam. Setelah itu, kita tidak punya lagi. Maka saudara yang kasih Tuhan, gunakanlah waktu itu. Tidak perlu tergesa-gesa, tetapi juga jangan terlambat-lambat. Lihatlah waktu-waktu yang Tuhan berikan itu, apa yang sudah kita kerjakan untuk sesama kita dan untuk Tuhan. Ketika Anda bekerja, entah Anda bekerja di kantor, Anda bekerja sebagai wira swasta, Anda melayani orang-orang, gunakan waktu-waktu yang ada itu untuk melayani Tuhan. Karena ketika Anda melayani orang-orang, Anda sedang melayani Tuhan. Dan apa yang kau berikan kepada orang-orang, hal-hal yang baik, Tuhan akan perhitungkan itu semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kita. Biarlah kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Demikian kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Menggunakan setiap kesempatan untuk hal-hal yang baik. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang bermakna selama kita hidup waktu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah krisis semacam ini, kami boleh makin mengingat bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi kami, dan juga Tuhan pasti tidak terlambat untuk menolong kami. Pasti Tuhan menjaga kami. Engkau sengaja tinggal 2 hari, sehingga kami membayangkan bahwa keluarga Lazarus yang sakit keras itu mereka gelisah. Dan ketika Lazarus meninggal, mereka mungkin berpikir Tuhan terlambat. Tetapi Engkau datang juga dan menolong mereka. Kami yakin Engkau juga datang ke tempat kami masing-masing. Engkau sedang mengawasi kami. Engkau juga melakukan apa yang paling baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan juga waktu kepada kami yang terbatas dan yang pasti. Oleh sebab itu, tolong kami dengan bijaksana menggunakan hari-hari kami, kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak dewasa muda yang bersama-sama kami malam hari ini di dalam ibadah online ini. Berkati mereka dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Bapak yang telah menyampaikan omongan malam ini. Kiranya renungan yang disampaikan mengikuti pedoman dan tuntunan setiap kita. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah online kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bapa terima kasih dan doa penutup ditutup oleh Tuhan Yesus. Kita akhiri persekutuan kita malam hari ini dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, demikian rangkaian online service Dewan Pemuda hari ini. Sampai bertemu kembali dalam online service Dewan Pemuda selanjutnya. Tetap tenang, terus berdoa dan jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa. Ini akhirnya lagi itu.